prinsip saya adalah never give up, Mas, nggak pernah menyerah. Jadi saya pasti cari tahu deh. Karena dulu lama di perusahaan Jepang, jadi saya belajar ilmu namanya Kaizen. Kaizen itu Kaizen, continuous CI. improvement. Yes, Yeah. continuous improvement. Jadi ketika saya merancang sesuatu, saya harus ada evaluasinya. Jadi setelah saya membuat bisnis itu, 5 bisnis itu, ternyata bisnis itu saya evaluasi, salahnya sama semua. Salahnya adalah Ari. Halo Coach, apa kabar? Apa kabar? Kalau saya kabarnya selalu disayang Tuhan. Hai Ari. Seru banget, kita senang banget kedatangan seorang tamu namanya Ari Ansari Kadir. Jadi tadi saya bilang adalah co-founder dari Sang Pisang. Karena co-founder yang lain adalah Kaisang ya. Betul ya? Jadi Ari Ansari Kadir ini ceritanya adalah DM saya, lalu kemudian kemarin cerita bahwa Coach saya pengen nulis buku katanya gitu ya. Ya betul. Lalu saya bilang coba kirimin apa ya cerita hidupmu gitu kan. Begitu dikirimin saya baca, wah kamu menarik sekali hidupnya. Bahkan sebelum Sang Pisang ada aja cerita hidupmu itu worth it untuk di-sharing tuh Ari. Ya, gitu. Betul. Ya, jadi kita mau mulai tanya-tanya sama Ari karena Ari ini adalah co-founder dari Sang Pisang dan co-founder satunya lagi adalah Kaisang ya. Salah seorang putra dari putra dari Presiden Republik Indonesia saat ini. Dan Ari, nanti orang-orang yang nonton kita nih, sama-sama Coach Yohanes mau bagikan buku bisnis Ispan ini gratis. Wajib tuh dapetin bukunya, itu bukunya keren banget, udah gue baca, itu luar biasa, isinya sangat inovasi sekali ya dan sangat memotivasi sekali. Iya, thank you Ari, karena isinya adalah panduan bagaimana 7 strategi step by step bangun bisnis kita biar profitable dan autopilot tadi gitu ya. Nanti ya di akhir Coach Yohanes kasih tahu gimana cara dapetin buku itu secara gratis, tapi ada 3 langkahnya. Nah sekarang kita belajar dari Ari dulu. Seorang Ari Ansari Kadir. Ari, ayo mungkin jelasin dulu. Banyak yang sudah kenal seorang Ari pastinya, tapi mungkin yang belum kenal boleh di intro dulu lah, dijelasin. Siapa sih sebenarnya, simpelnya nih, singkatnya aja dulu ya. Sekarang ini nih Ari itu siapa sebenarnya gitu dan bisnisnya apa? Let's go. Oke, saya siapa dulu ya? Kalau gue sih memulai itu selalu selamat pagi semuanya, biar kita bisa semangat, bisa ada harapan setiap hari untuk diri kita untuk lebih baik. Dan perkenalkan, saya Ari, jadi saat ini sebagai co-founder Sang Pisang, juga co-founder Ternak Kopi juga, dan juga sekarang sebagai Director Marketing di PT Harapan Bangsa kita, which is PT Harapan Bangsa kita itu adalah perusahaan akselerator UMKM, Coach. Jadi kita sudah sukses di beberapa UMKM seperti Sang Pisang, Ternak Kopi, ada yang ayam, kemudian juga ada Siap Mas, kemudian ada beberapa brand lettuce juga. Nah, saatnya kita mulai berpikir secara helikopter view, di mana semakin ke bawah semakin mengerucut, di mana kita akan menggandeng UMKM-UMKM yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa naik kelas seperti UMKM yang sudah kita akselerasi. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir di sini sudah sangat tepat sekali untuk bertanya, misalnya gimana sih cara bisnis saya bisa besar, gimana cara bisnis saya bisa diakselerasi, gimana bisnis saya bisa didampingi. Nah itu betul sekali Coach. Jadi saat ini saya pegang beberapa brand, hampir semua brand di bawah Hebat juga, tapi memang terfokus di marketing sama salesnya, karena memang basic saya lebih ke marketing. Jadi waktu itu ngobrol sama Mas Kaisang, Mas mungkin saya bisa difokuskan ke marketing dan sales, seperti itu. Wah luar biasa, keren. Jadi UMKM ya, negara ini harus kita gerakan dari UMKM gitu, makanya Gratio juga ada gitu. Betul sekali. Gratio juga ada, kita practical business coaching, kita bantu banyak UMKM, UKM, startup, terus sampai bahkan yang perusahaan menengah dan sampai yang besar gitu ya. Good, very good. Makanya saya senang banget begitu baca kamu punya cerita hidup di DM Instagram kemarin. Saya bilang, wah ini orang menarik sekali. Saya baru tahu gitu kan. Oh udah kita IG live aja gitu kan. Ari, ayo Ri, sekarang ceritain kisah hidup Ari sebelum Sang Pisang. Itu ntar aja dulu Sang Pisang. Kisah hidupmu dulu. Setelah kamu selesai bekerja, ya kan itu ceritanya seru tuh. Setelah kamu selesai bekerja, kamu kan bangun beberapa bisnis, bangun tutup, bangun bangkrut gitu kan? Betul. Coba cerita itu. Coba cerita. Apa cerita? Dulu memang saya tuh dulu bukan seorang entrepreneur ya. Dulu seorang praktisi marketing profesional lah di sebuah perusahaan, di 2 perusahaan multi company. Pertama perusahaan sepeda motor Jepang dan kedua perusahaan mobil Jepang. Dan waktu itu memang sempat kerja hampir lebih 6 tahun di perusahaan motor sebagai head promotion atau brand strategic. Kemudian pindah ke mobil sebagai sales manager waktu itu. Dan saya ngerasa 8 tahun itu adalah comfort zone.
zona nyaman. Di mana saya harus berpikir untuk keluar dari situ. Dan memang pada saat itu juga ada konflik lah ya dengan atasan saya, karena yang muda ini selalu punya ide baru, dan kadang yang tua itu generasi baby boomer susah untuk menerimanya. Terkadang kita berpikir out of the box, mereka berpikir in the box. Jadi kadang kita berpikir di luar jalur, mereka berpikir di dalam jalur. Padahal sesuatu yang kreatif itu harus inovatif, betul. Out of the box. Dan waktu itu jadi problem karena saya menciptakan sesuatu yang kalau bisa jangan out of the box lagi, no box gitu ya. Iya, tanpa box sama sekali. Betul, tanpa box sama sekali. Jadi waktu itu sempat punya atasan baby boomers, dan akhirnya gak cocok, dan saya keluar dari sana, dan saya memutuskan karena saya punya pemikiran waktu itu sebagai orang yang bisa dibilang punya idealisme lah ya. Tapi menurut saya nggak terlalu idealisme, karena apa yang saya pikirkan itu semua bisa diimplementasikan gitu lah, Coach. Akhirnya keluar, ribut, dapat SP dari perusahaan, kemudian itu akhirnya resign dan menganggur. Sempat menganggur ya? Iya, sempat menganggur, dan memang saya ini tipikal orang yang never give up lah. Waktu saya kerja di perusahaan mobil itu udah sempat bikin perusahaan juga, ada usaha refleksi, kemudian ada usaha peternakan budidaya udang, kemudian juga sempat usaha minuman, kemudian sempat usaha banyak lah usaha-usaha makanan yang pernah saya buat, dan itu gagal. Ada 5 usaha kira-kira ya, sampai coba 4 kali. Ada butik juga gagal. Wow. Problemnya satu, karena saya kaki kanannya masih di perusahaan dan kaki kirinya di bisnis UMKM itu, atau bisnis midstream itu. Jadi gagalnya itu karena saya tidak bisa mengambil keputusan antara saya ingin menjadi seorang entrepreneur atau saya ingin menjadi seorang karyawan. Bedanya antara karyawan dan entrepreneur adalah ketika kita menjadi karyawan jam 8 sampai jam 5 kita akan berpikir keras, tapi malamnya kita bisa istirahat kan. Tapi sebagai seorang entrepreneur kita harus berpikir 1 kali 24 jam. Karena kenapa? Itu yang banyak orang belum tahu tuh, Ri. Kebanyakan orang yang profesional mau jadi entrepreneur berpikirnya langsung duit banyak, waktu bebas. Nggak bisa. Nggak semudah itu. Nah, setelah itu pas keluar dari perusahaan itu, akhirnya saya punya modal 40 juta waktu itu, dan akhirnya dipakailah untuk research development. Jadilah 1 gerobak pisang di pinggir jalan, dan saya happy dengan 1 gerobak itu, karena walaupun saya punya 1 gerobak, saya sendiri ownernya, saya sendiri finance-nya, saya sendiri HRD-nya, saya sendiri finance-nya, saya sendiri purchasing-nya, saya sendiri procurement-nya. Jadi saya happy walaupun omsetnya cuma kurang lebih 10 juta lah, sampai 15 juta per bulan. Ari, tapi itu 1 gerobak itu udah sang pisang kan? Belum, namanya masih belum. Raja Pisang Kremes. Oke. Tapi cerita dulu yang 5 bisnis itu akhirnya bangkrut, kenapa Ari kok bisa nyoba lagi? Itu dulu pertanyaannya, Ari. Kan biasanya orang kalau udah bangkrut, orang udah tutup, ya udah gue gini aja deh gitu. Tapi seorang Ari kenapa mau nyoba lagi gitu? Ya, prinsip saya adalah never give up, Mas. Nggak pernah menyerah. Jadi, saya pasti cari tahu nih. Karena dulu lama di perusahaan Jepang, jadi saya belajar ilmu namanya Kaizen. Kaizen itu continuous improvement. Yes, continuous improvement. Jadi, ketika saya merancang sesuatu, saya harus ada evaluasinya. Jadi, setelah saya membuat bisnis itu, 5 bisnis itu, ternyata bisnis itu saya evaluasi. Salahnya sama semua. Salahnya adalah saya nggak monitoring. Saya nggak buy on. Jadi, nggak owner operation gitu loh. Jadi, saya serahkan ke orang yang salah. Saya serahkan ke orang yang salah, dan akhirnya bisnisnya itu semua gagal. Dan ketika saya mulai berbisnisan pisang, saya turun langsung, mulai R&D-nya, kemudian goreng pisangnya, saya potong sendiri waktu itu, kemudian juga diskusi sama beberapa partner. Ini sebelum Sam Pisang ya, masih Raja Pisang ya. Dan pisang, bisnisnya jalan, 15 juta omset per bulan itu lumayan dengan satu outlet itu ya, satu gerobak itu ya. Ya, COGS kurang lebih 40%. Jadi ada keuntungan kurang lebih 60% gitu kan. Untuk laba kotornya belum dikurangi dengan variabel dan fixed cost-nya ya kurang lebih bisa dapat 30 sampai 40%. Nah, dari situ saya berpikir bisnis itu harus besar. Caranya gimana? Harus cari partner. Nah, tapi sebelum cari partner, ada masalah yang terjadi dengan bisnis gerobak itu. Gerobak itu sempat hilang waktu bulan puasa tahun 2017 kalau nggak salah. Gerobaknya diambil orang, Ari. Ya, dicuri orang. Nah, keterlaluan sekali ya itu orang. Tapi mungkin itu adalah jalan Tuhan, Mas. Karena ketika gerobak itu nggak dicuri orang, mungkin saya berada di zona nyaman lagi. Artinya saya akan secara organik gitu loh. Tunggu. Biar yang lain tahu waktu dicuri itu bukan cuma gerobaknya, ceritain sedikit. Apa aja yang hilang? Semua. Jadi semua dicuri. Saya punya peralatan di situ, mulai dari
Karena gerobak saya ini sedikit minimalis ya. Artinya saya dulu lulusan DKV, jadi saya bikin gerobak itu walaupun di pinggir jalan, tapi itu tendanya tenda untuk nongkrong gitu loh. Jadi modelnya Oke. Jadi simple, start small aja tapi udah iya, sombong gitu ya. iya, Agak sombong dikit gitu, modern iya, minimalis. modern minimalis. Jadi orang ada pembedaan. Artinya kan ada stopping point mas, membedakan dengan Iya. UMKM yang lain. Saya coba berusaha bikin sesuatu yang eye-catching waktu itu, warna hijau, Iya. kemudian ada sound system, kemudian ada gitar, ada Uno dan lain-lain di pinggir jalan, dan itu udah bagus banget waktu itu. Orang-orang pada nongkrong di situ tiap malam, cewek-cewek, kemudian mahasiswa, cowok-cowok juga nongkrong di situ ya 5-10 orang tiap malam. Cuma memang karena itu di Jakarta ya, di mana di Cempaka Putih apa ya? Putih, di sampingnya abnormal persis. Jadi saya coba tarik marketnya abnormal, ketika abnormalnya penuh, mungkin dia bisa beralih ke situ gitu loh. Iya. Saya nggak usah memancing di kolam yang kira-kira kosong. Ini memancing di kolam yang ada ikannya gitu kan. Di situ kan kosong. Memang UMKM banyak sekali di sana mas, dan akhirnya mungkin ada keirian oleh teman-teman kompetitor yang lain, dan booth saya diisengin orang. Pas bulan puasa libur 3 hari hilang semua, dari mulai saya punya aset satu-satunya dari peninggalan pekerjaan saya itu laptop hilang, kemudian gitar hilang, sound system hilang, kemudian diangkat satu-satu gerobaknya benar-benar diangkat sama. Laptopmu kamu taruh di gerobak, Ari? Ya karena saya tipe orang yang berani ngambil resiko, saya tuh orangnya nggak terlalu negatif thinking, soal positive thinking sama orang gitu. Jadi ternyata dari itu jadi pembelajaran juga bahwa harus berhati-hati lah melakukan sesuatu gitu loh. Dan akhirnya dari situ saya termotivasi, saya dendam dengan diri saya sendiri dan saya nggak mau berhenti. Saya harus dendam secara positif ya. Ya, dendam sama diri saya sendiri karena saya terlalu mengambil resiko waktu itu saya jadikan pelajaran, dan akhirnya walaupun saya hilang semuanya, tapi saya nggak kehabisan ide. Saya masih punya pikiran, saya masih punya soft skill, masih punya hard skill. Saya buat satu business plan, marketing plan, kemudian saya bikin forecast financial projection, kemudian saya bikin forecast pembukaan. Akhirnya saya present ke beberapa investor, saya lepas proposalnya ke sosial media, dan ternyata sampailah ke Mas Kaisang, dan Mas Kaisang sangat-sangat interest sekali saat itu. Dan dia ingin bergabung, dan alhamdulillah ketika kita R&D bareng 6 bulan, waktu itu 1 minggu saya bisa buka 4-5 cabang sama beliau. Wow. Dulu. Berarti Mas Kaisang ini sebelumnya udah kenal sama Ari atau gimana sebelumnya? Enggak kenal. Enggak kenal ya? Wow, berarti gara-gara proposal kamu itu, dan beliau tertarik gitu ya, Ari ya? Iya, dan beliau memang tipe orang yang bisa membaca peluang juga. Saya perhatikan dia soft skill bagus sekali di digital marketing. Dilihat bisnis ini akan menjadi satu bisnis yang viral, kekinian, dan sama dia di rebranding, dirubahlah jadinya Sang Pisang. Sang itu berasal dari kata Kaisang, pisang itu artinya pisangnya Mas Kaisang. Jadi ini menjadi viral waktu itu. Satu hari itu antrian bisa sampai ribuan, bahkan omset bisa puluhan juta waktu itu. Wow. Dahsyat. Dan akhirnya bisnis itu mencari partner yang tepat. Betul. Kalau saya mundur sedikit ke pembelajaran Ari tadi ya. Satu yang saya pengen pick up dari seorang Ari adalah Ari bilang begini tadi kemarin, bahwa ada 5 bisnis yang dicoba dibangun waktu itu, tapi 5-5-nya tutup bangkrut gitu. Betul. Ari analisa, dan ternyata pembelajarannya adalah karena waktu itu Ari itu kurang turun langsung, kurang monitoring, gitu tidak kan? Tidak fokus, dan juga milih orang aja udah lu jalanin gitu ya. Nah, itu pembelajaran. Kurang tepat. Pembelajaran buat kita semua, waktu kita bangun bisnis, di awal, memang semuanya kita turun langsung. Levelnya begitu dulu, ya nggak sih? Tadi procurement, beli jualan, salesman, masak, semuanya kita gitu kan ya. Nah, itu yang saya mau ingetin. Banyak dari kita maunya, termasuk bahkan beli franchise pun kadang-kadang, itu pun kita harus terjun langsung dulu gitu kan ya. Nah, cuman Ari, saya mau ingetin buat semua yang lagi nonton dan lagi belajar sama kita adalah, hati-hati bahwa kita terus-menerus terjebak di bisnis itu. Karena akhirnya nggak bisa autopilot. Nah, itu yang saya mau ngingetin. Tapi awal memang harus nyebur. Benar yang Ari pembelajaran itu keren banget. Nah, habis itu memang ada level yang tidak perlu nyebur. Tapi kan itu naik nanti levelnya di atas lah. Tidak perlu nyebur, bahkan ada investor. Investor kan berarti bukan entrepreneurs. Berarti artinya di atasnya entrepreneurs. Dia nggak perlu tahu operasional gitu kan ya. Nah, tapi sekarang balik ke Ari. Akhirnya Ari ketemu bisnis partner yang tepat, yaitu Kaisang, Mas Kaisang. Lalu berdua ini ya, Ari ya, sebagai pentolannya, sebagai foundernya gitu ya. Berdua ini ya, bikin Sang Pisang. Akhirnya sekarang ada berapa nih Sang Pisang? Sekarang udah ada 80 outlet se-Indonesia, dan 80 outlet? Iya, 80 outlet se-Indonesia di 33 provinsi, dan sekarang udah ada 4 cabang di Malaysia. Udah ke Malaysia? Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat
pencapaian yang luar biasa ini. Terus kalau yang nonton merasa bahwa berapa tahun itu nyampai 80 outlet dan 3 tahun. 3 tahun doang. Cuman yang nonton bilang gini, gue juga mau kayak Ari katanya gitu kan. Sebentar. Mesti ingat dulu sebentar. Itu Ari sama Mas Kaisang ya. Itu tadi dengarnya sih singkat. Research kan, bikin produk yang benar-benar bisa enak banget gitu kan. Tadi Ari ngomongnya ringan soalnya. Kita research development 6 bulan gitu kan. Kayaknya kan kalau orang yang dengar, oh ya gampang ya kayaknya gitu kan. Itu padahal perjuangan nggak Ari? Perjuangan luar biasa. Jadi itu research-nya hanya 6 bulan. Tapi kita perjuangan untuk membangun brand itu yang susah. Membangun brandnya, kemudian meningkatkan sales-nya, membangun kreatif konten marketingnya. Jadi gini, ketika kita membangun bisnis, memang prinsip pertama adalah produk ya. Jadi kalau kita lihat dari marketing bisnis kan produk yang pertama. Kalau produknya sudah enak, ya siap diluncurkan. Caranya gimana? Ya setting price. Nah, setting price ini perlu survei lagi, perlu research lagi, perlu discussion lagi. Kemudian setelah itu kita pikirin bagaimana untuk marketing communication-nya. Jadi kebanyakan UMKM sekarang itu mengerti cara menjual, mengerti cara menghitung, tapi belum mengerti cara memasarkan produk ini secara marketing atau bahkan sekarang secara digital way. Nah, ini yang sekarang kita lakukan di Hebat, Coach. Jadi saya sekarang di Hebat itu Hebat itu nama grupnya, Hari, buat yang belum tahu ya. Iya, PT Harapan Bangsa kita itu grup kami, bukan cuma kita mengakselerasi UMKM kita sendiri, tapi kita mau mengakselerasi UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan setiap minggu saya memberikan seminar itu khusus untuk UMKM yang ada di pedesaan, menggunakan layar tancap. Saya beritahu, gini loh, nanti suatu saat akan ada GrabFood, ada GoFood, cara daftarnya kayak gini. Kemudian gini, kalau mau dapat rating yang bagus di Tokopedia, di Bukalapak, keywordnya seperti ini. Itu perlu pendalaman, Coach. Sebenarnya yang paling terpenting itu adalah gimana cara kita membuat brand ini keluar dari survival mode, masuk ke sustainable mode. Nah, karena brand itu ada 3 fase, ada fase hype, lifestyle, sama culture atau budaya. Ketika dia sudah bertahan hampir lebih 10 tahun, bisa saja dia udah masuk tahap lifestyle. Ulangi buat yang tadi mau dengar, ada 3 level tadi, Ari, ayo. Fase hype itu kurang lebih 1 sampai 3 tahun. Hype, produk contoh kayak es kepal Milo, kemudian kemarin boba, apa segala macam. Dan kalau dia bisa lewat dari 3 sampai 5 tahun, 6 tahun ke atas, bahkan bisa sampai 10 tahun, itu dia udah masuk tahap lifestyle. Artinya produknya udah sustain, udah menjadi lifestyle-nya anak muda. Tapi kalau dia bisa bertahan 20-30 tahun, kayak pisang goreng Bu Nani, itu jadi culture. Atau kayak KFC jadi culture atau budaya. Jadi ketika orang pengen makan ayam, dia pasti carinya KFC, misalnya kayak gitu. Atau ayam goreng siapa. Nah, di Indonesia seperti itu. Jadi gimana cara kita membangun itu? Membangun itu menjadi sebuah mindsetnya UMKM, sehingga mereka ada fase-fase yang harus dilewatin untuk menjadi UMKM yang naik kelas. Top of mind. Seperti itu. Jadi memang nggak mudah. Nggak semudah kita orang bilang, oh Randy cuma 6 bulan. Tapi dia nggak melihat proses yang di dalamnya. Bahkan karena Randy 6 bulan itu pun perjuangan dan itu baru produk. Padahal bangun bisnis itu kan ujungnya mau sustainable. Sustainable berarti harus autopilot. Nggak mungkin bisa multiplikasi sampai 80 gitu kan ya. Nggak mungkin kalau nggak autopilot. Harinya cuma 1, Kaisangnya cuma 1 gitu kan. Betul sekali. Iya. So, di depan nih, mau nanya nih Ari. Mimpi ke depannya apa nih untuk Sang Pisang? Mimpi kedepannya ya kita mau sampai itu terbang keliling dunia, go internasional, menjadi salah satu brand yang kira-kira membawa nama baik Indonesia. Bukan cuma brand yang luar yang bisa dibisniskan di Indonesia, tapi brand kita bisa dibisniskan keluar dan bahwa kita punya produk atau makanan yang enak juga gitu lah. Bukan cuma Sang Pisang. Mimpi terbesarnya Sang Pisang adalah menggandeng UMKM lain untuk mengikuti success story dari Sang Pisang, Mas. Mulai dari sebuah gerobak kecil 9 juta, bahkan sekarang sudah punya dan sempat dicuri orang. Ya, sempat dicuri dan punya omset sekarang miliaran, dan itu bisa kita terapkan ke UMKM. Bayangkan kalau kita bisa merubah semua UMKM menjadi usaha miliar kecil menengah, Mas. Akan luar biasa negara ini. Akan luar biasa negara ini. UKM, usaha kecil miliaran. Jangan menengah. Usaha kecil menengah. Jangan. Ya kan? Benar nggak sih? Iya, usaha kecil miliaran. Bayangin kalau kita kalau misalnya kita udah nggak bergantung lagi sama APBD setiap daerah, kita udah mandiri semua. Negara kita akan menjadi negara berkembang, kita akan menjadi negara maju, Mas. Ini saatnya, this is the year, ayo UMKM gitu kan, UKM, UMKM, ini saatnya, karena terbuka lebar, semua knowledge bisa diakses lewat internet gitu kan. Bahkan brand-brand kita, bahkan brand-brand kayak yang ayam itu sekarang udah punya cabang hampir 10. Awalnya ayam itu cuma 10 cabang, satu cabang sekarang sudah 10 cabang, karena mereka benar-benar bergabung dengan holding kami PT Harapan Bangsa kita ini. Dia didampingi dengan baik, kemudian diberikan pembekalan yang baik. Intinya ada amunisi lah, ada bensin lah untuk menuju sesuatu tujuan atau menuju sasaran.
Nah, itu dia. Makanya Ari dan saya itu sama basically tujuannya. Kita mau supaya para entrepreneurs lah, atau calon entrepreneurs. Makanya di Gratio juga ada yang namanya Gratio Business Varsity, Ari. Jadi itu buat orang-orang yang belum punya bisnis, tapi mau bangun bisnis gitu. Nah, itu ikut program kita 8 bulan. Boom! Dijamin bisnisnya jadi gitu ya. Kalau nggak kan kagak jadi gitu kan. Ya, habis itu ya udah bikin jadi profitable dan autopilot. Nah, Ari, tadi mimpinya saya sempat baca di DM-nya Ari juga ke Coach Anes adalah mimpinya sampai mau sang pisang ke Eropa segala gitu kan ya. Ya. Itu keren banget sih, menginspirasi banget gitu. Bayangin ada bentuknya mungkin gerobak gitu ya, tapi ada di Eropa gitu. Jualannya pisang goreng, wah gokil banget gitu kan, yang makan bule gitu. Wah, keren banget, bangga Indonesia, keren. Betul. Ari, saya mau mundur sedikit ke kehidupanmu waktu sebelum sang pisang juga masih. Boleh. Dimana Ari bilang sempat ikut gabung di sebuah bisnis, lalu kemudian malah pergaulannya jadi salah gitu ya. Bukannya nambah aset, saya senang banget baca kamu punya penjelasan itu. Iya. Ya, suatu saat nanti dibikinin buku lah sama coach. Pasti, jangan saya bikin, kamu yang bikin. Saya bilang sabar sebentar, tunggu sang pisang dan grupmu itu makin jebret. Kamu bikin makin menginspirasi banyak orang. Butuh mentor kan, yang udah. Iya, butuh mentor, butuh coach. Ari, cerita sedikit tentang masa kamu tuh salah gaul, biar yang muda bisa belajar dari kamu. Ya, jadi apa pembelajarannya dan apa salahnya dan apa pembelajarannya gitu. Ya, ketika berbisnis gagal, akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke dunia entertainment, menjadi seorang promotor artis waktu itu. Kemudian buat menjadi inilah ibaratnya kalau kita kemarin dagangnya produk, sekarang kita dagangnya orang nih. Tapi artinya kita mengajar artis lah waktu itu. Kemudian. Tapi by the way yang salah bukan dunia entertainmentnya ya, bukan ya. Yang salah pergaulannya. Karena gini. Terus. Di dunia entertainment itu sebenarnya balik lagi sama diri kita sendiri. Apakah kita mau menjadi orang yang ikut arus atau kita mau keluar dari arus gitu loh ya kan? Karena yang namanya lingkungan itu kan pasti berbeda-beda. Setiap lingkungan itu pasti punya value-nya masing-masing. Dan waktu itu saya ikut arus sampai jadi seorang DJ waktu itu. Jadi DJ. Nah, jadi lingkungan DJ ini kan dunia malam. Mau nggak mau kan waktu itu harus minum minuman keras. Kemudian juga harus bergaul sama orang-orang yang anak-anak malam dan lain-lain apa segala macam. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi saya menyalahkan diri saya sendiri. Karena kenapa? Saya masuk di lingkungan di mana saya waktu itu belum terbiasa dengan hal itu. Di mana yang biasanya saya cuma kerja kantoran dari pagi sampai malam, pulang tidur dan pagi bangun lagi. Dan sekarang saya harus main DJ dari jam 10 sampai subuh, masuk kantor waktu itu. Dan akhirnya itu jadi problem semua buat saya waktu itu. Dan saya pikir nggak ada salahnya dicoba, tapi sesuai passion ya. Saya nggak pernah menyalahkan passion. Semua orang punya passion masing-masing, dan waktu itu ternyata saya salah passion. Ternyata passion saya itu lebih ke orang yang harus membuka lapangan pekerjaan, bukan orang yang mencari pekerjaan. Itulah passion saya. Oke, jadi pesan kamu buat anak-anak muda yang lagi mendengarkan di sini, supaya nggak salah gaul gimana, Ri? Kalau menurut pengalaman kamu sendiri. Kalau pengalaman saya gini, biar kalian nggak salah gaul, satu harus deketin diri sama Tuhan dulu ya, paling penting itu. Ya, karena kalau kita udah mendekatkan diri sama Tuhan, artinya kita tahu apa yang kita lakukan itu benar apa enggak. Yang kedua, sering diskusi sama orang tua. Banyak anak muda sekarang itu melupakan diskusi dengan orang tuanya. Bahkan saya waktu itu 2 tahun, 3 tahun itu hampir lupa untuk teleponan sama ibu saya. Tapi sekarang alhamdulillah, saya tiap hari bahkan kadang sehari 2 kali 3 kali saya harus diskusi. Jadi mentor ilmu sama dengan ilmu saya ya. Telepon orang tua setiap hari ya. Wow. Karena mentor terbaik itu adalah sebenarnya orang tua kita. Mentor terbaik itu sebenarnya orang tua kita. Karena ketika orang tua kita itu memberikan masukan terhadap kita, itu tulus. Gak ada orang tua yang gak tulus memberikan masukan kepada anaknya. Betul. Ya. Yang ketiga adalah harus sabar. Kalau orang bilang harus sabar dan jangan pernah menyerah. Karena gini, kata kunci untuk sukses di dunia ini adalah kita harus sabar menghadapi setiap masalah yang ada, karena masalah diciptakan untuk diselesaikan. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Itulah sifat asli manusia. Manusia tidak ada pernah puasnya, manfaatkan itu. Ketika kita merasa kita nggak ada pernah puasnya, kita harus juga merasa bahwa kita nggak pernah menyerah. Karena kita harus mensinergikan antara hal yang negatif dengan positif. Makanya saya bilang tadi dendam yang saya bilang itu bukan dendam negatif, tapi dendam positif. Ketika kita berhasil mensinergikan antara negatif dan positif, itu akan menjadi bom besar dalam diri kita, menjadi emosional, bawa alam sadar kita bahwa kita akan mencapai itu. Sering-sering melihat atau menonton sesuatu yang memberikan motivasi. Bahkan film kartun kayak Naruto pun itu bisa memberikan motivasi. Yang tadi yang nggak bisa menjadi seorang leader.
Iya. Nah, jadi nggak bisa menjadi seorang leader dan itu penuh dengan proses yang luar biasa. Nah, itu Proses luar biasa. Saya senang 3 tadi. Pertama, kamu ngomongnya sama Tuhan, tentang Tuhan, ya kan? Itu keren banget. Kedua, surprisingly kamu jawab sama orang tua. Wah, keren banget itu. Ya. Yang ketiga, ya oke lah. Semua harus tahu bahwa sukses itu ngelewatin proses. Makanya saya sering bilang kalau prioritas dalam hidup saya selalu bilang bahwa saya bilang waktu itu ke keluarga saya bahwa prioritas pertama adalah family is number one, keluarga adalah nomor 1, gitu kan? Betul sekali. Itu keren banget sih, kelihatannya keren banget. Tapi abis itu anak saya nanya, Dad, kalau gitu Daddy, Tuhan nomor berapa ya? Wah, gue salah ngomong tadi gitu. Tuhan mestinya nomor 1, tapi udah ngomong family is number one, keluarga nomor 1. Nomor 1 kita tetap Tuhan, Allah. Nah, tapi Tuhan kasih hikmat sama saya malam itu. Malam itu Tuhan kasih hikmat, Ari. Tuhan kasih hikmat, saya nambahin, berarti nomor 1, family is number one, God, nggak ada nomor. God is everything. Tuhan itu segalanya. Itu lebih gede dari nomor 1, gitu kan? Jadi, keluarga tetap nomor 1. Iya, keluarga tetap nomor 1. Tapi family Tuhan itu nggak ada nomor. Mana Tuhan dikasih nomor? Tuhan tuh gede banget, gitu, besar banget, maha kuasa kan? Jadi God is everything. Nah, bisnis prioritas apa, Dad? Saya bilang, family is number one, God is everything, business is fun. Nah, jadi bisnis di belakang gitu kan. Nomor 1, nomor 2 dulu itu yang penting gitu kan ya. Gitu kira-kira. Nah, balik lagi ke Ari. Akhirnya Ari ketemu Sang Pisang. Wah, keren banget. Ketemu mendirikan Sang Pisang bareng sama Kaisang. Lalu apa yang terjadi adalah Ari gedein sampai 80 dan sebagainya. Nah, sampai titik ini dulu aja Ari. Kalau kasih 3 tips buat ini ya, sebelum 3 tips saya mau nanya gini dulu. Turning point terbesarnya Ari, titik baliknya seorang Ari yang akhirnya terbang itu, apa kira-kira ceritanya dan kenapa yang bisa kita pelajari? Ya, satu karena balik lagi ya, saya nggak mau mengecewakan orang tua saya, pasti satu itu. Terus kedua, dari awal saya punya prinsip sebagai orang perantauan, saya kan orang seberang ya. Saya harus akses di tanah orang, intinya seperti itu. Dan yang ketiga, ya saya harus punya nama baik. Artinya dulu saya bukan mahasiswa yang bagus. Bahkan dosen saya pernah bilang, sampai kapanpun kalau kamu sering bolos, kemudian sampai kapanpun kalau kamu nggak mau masuk kelas, kamu nggak akan bisa kerja di tempat orang. Dan hari ini saya buktiin sama dia, memang saya nggak kerja di tempat orang, tapi saya membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Tapi kamu udah nggak bolos lagi sekarang di sekolah kehidupan. Iya, ya kan? Jadi dosen itu bener nih. Dosen itu ngomongnya bener. Kalau kamu polos, kamu nggak akan bisa ini kan. Sekarang kan kamu memang tidak bekerja sama orang. Kamu punya bisnis sendiri. Tapi kamu udah nggak polos. Betul sekali kata dia. Betul sekali. Karena memang waktu kuliah itu gini Mas Yohanes. Jadi saya kan orangnya rada-rada ini ya, idealis sedikit. Dan tapi idealis itu berbeda dengan idealis yang benar-benar yang kayak orang lain yang benar-benar nggak bisa dipatahkan. Kalau saya tuh selama itu masih bisa saya implementasikan, itu pasti saya anggap itu sesuatu yang kreatif dan inovatif gitu loh. Jadi saya pernah, jadi emang sering terjadi pro dan kontra dengan beberapa dosen waktu itu. Memang ya bersyukurlah bisa coach juga hari ini, artinya dapat mentor baru juga, ya kan? Kita bisa saling sharing, diskusi juga kayak gitu. Iya. Jadi idealis itu bagus selama dibikin praktis, gitu kan, Li? Iya, maksudnya gitu. Jadi idealis dan praktis gitu. Betul. Karena kalau idealis, kalau idealis doang tapi teori atau idealis tapi nggak praktis, nggak membumi, ya nggak bisa jalan lah, gitu kan? Ya, nggak bisa. Bener nggak sih? Kalau saya istilahnya, Ri, namanya bukan jangan jadi kalau entrepreneurs kebanyakan pemilik bisnis kebanyakan itu cowboy. Terlalu cowboy, nggak hitung-hitungan, nggak ngapa-ngapain, pokoknya udah yang penting action. Itu bahaya, jadi cowboy juga bahaya. Bahaya banget. Tapi ada satu lagi tipe orang yang mikir terus di sini, terlalu teori terus gitu. Nggak bisa terlalu cowboy, nggak bisa terlalu teori. Nah, yang benar, kalau menurut saya, yang lebih benar lah ya, namanya semi cowboy. Nah, jadi kita tahu kerangkanya bagaimana bangun bisnis, strategi-strategi dan frameworknya. Habis itu kita action gitu, jangan cuma ngomong doang, ngemeng doang mah nggak kemana-mana gitu kan? Betul gak sih? Ya kan? Benar. Karena gini Coach, yang pas tadi bilang benar. Jadi kalau menurut saya ide itu murah. Yang eksekusinya itu yang mahal. Jadi ketika kita berpikir ide, semua orang bisa berpikir ide, tapi bisa nggak dieksekusi? Betul. Itu yang tadi Coach bilang, idealis dan praktis. Idealis itu cuma berpikir kreatif, tapi praktisnya nggak, artinya dia nggak inovatif. Nah, pengen
mungkin nanti suatu saat bisa bikin buku itu gimana caranya berpikir idealis tapi bisa praktis atau kreatif tapi bisa inovatif kayak gitu. Nah, itu dia. Siap luar biasa.